Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada minggu pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam online service, dalam ibadah online seperti ini, dengan melalui media seperti ini. Kiranya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini saya mencoba sharing beberapa poin penting ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya di Danau Tiberias. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kami dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah perkataan kekal. Kiranya Tuhan melalui media seperti ini pun kami mendapatkan satu pencerahan yang baru yang daripada Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Engkau beracara, Engkau berkata-kata atas setiap hati dan pikiran setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kayak Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu mampu memberikan iluminasi buat setiap kami, memberikan satu penggambaran yang baru sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami yang lemah dikuatkan kembali, kami disegarkan kembali oleh karena perkataan yang kekal itu turun atas setiap kami. Pimpin jam ke depan, waktu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan yang menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya coba melihat, menyikapi, saya akan coba menyoroti salah satu rasul atau murid Kristus yang bernama Petrus pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa ketika itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada setiap murid-muridnya karena Kristus ingin memberikan kekuatan untuk memberikan satu peneguhan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena pada waktu itu ketika Tuhan Yesus harus disalibkan, harus mati, maka mereka semua kucar-kacir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan ketika gembalanya ditangkap, maka domba itu akan tercerai-berai, dan mereka semuanya tercerai-berai begitu rupa. Lalu mereka seperti lemah iman begitu rupa, sehingga maka Kristus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan satu penguatan, untuk memberikan satu konfirmasi bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah gembala, lalu dia mengumpulkan kembali. Jadi Tuhan memiliki misi ketika dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan satu pengajaran untuk mengayomi sebagai gembala yang akhirnya mengayomi kembali domba-dombanya. Dan pada pagi hari ini saya akan menyoroti Rasul Petrus. Ketika itu Rasul Petrus
menangkap ikan selama semalaman. Mereka juga ketika itu saya melihat bahwa Rasul Petrus ketika 3 kalinya Kristus menampakkan diri, Rasul Petrus tidak memberikan komentar gitu ya. Jadi antara masih confused gitu ya, masih percaya tidak percaya gitu ya. Jadi Kristus menampakkan diri untuk ketiga kalinya, lalu Kristus akan memberikan satu pertanyaan. Kita tahu minggu lalu mungkin sudah dibahas mengenai gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ketika itu saya melihat bahwa Rasul Petrus ini, Kristus sedang ingin berbicara khususnya kepada Rasul Petrus untuk mengingatkan kembali. Jadi ketika itu Rasul Petrus yang sudah mungkin lemah iman, lalu dia harus kembali kepada pekerjaannya, itu seorang nelayan. Ya, ketika dia mungkin sudah berputus asa, hilang pengharapan, percaya tidak percaya, lalu dia ketika itu pada waktu di awal kita tahu pada waktu itu Rasul Petrus ketika Yesus berjumpa pertama kalinya dengan Petrus, pada waktu itu Petrus sedang menangkap ikan, lalu dia menjadi seorang nelayan, lalu di situ Yesus berkhotbah kepada orang-orang banyak dan menumpang kepada perahunya Petrus. Dan di situ Tuhan janjikan dan Tuhan memberikan satu panggilan buat Petrus bahwa engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, pada ketika Tuhan Yesus disalib dan ditangkap, justru Petruslah yang mengkhianati Kristus. Lalu sekarang ketika dia sudah menampakkan diri dan Rasul Petrus pun tahu, dan tetapi Rasul Petrus seakan-akan orang yang bingung begitu rupa antara percaya dan tidak percaya, lalu dia tetap tidak memenuhi panggilannya, kembali justru menjadi seorang nelayan. Nah, panggilan yang ketiga ini saya akan menyoroti Petrus. Ketika itu Yesus datang dan akhirnya menyuarakan pertanyaan atau memberikan satu pertanyaan, melemparkan satu pertanyaan kepada Petrus mengenai apakah engkau mengasihi aku. Dan saya nggak bahas mengenai itu karena sudah dibahas. Saya akan bahas ketika di Danau Tiberias. Saya coba review buat setiap kita. Saya coba review di dalam Lukas 5 ketika itu Petrus berjumpa dengan Yesus, yang akhirnya Tuhan memberikan satu panggilan untuk Petrus menjadi seorang penjala manusia. Saya akan bacakan buat setiap kita di dalam Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka dapat membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Petrus pada waktu itu berjumpa pertama kali dengan Yesus Kristus. Ini di dalam kedaulatan Allah, Tuhan telah memilih Petrus. Kita tahu di situ ada perahu, dan perahu itu bukan secara kebetulan. Tuhan Yesus numpang kepada perahunya Simon Petrus. Ini bukan satu kebetulan, tetapi di dalam kedaulatan Allah, Tuhan sudah memilih Petrus. Sekalipun kita tahu bahwa dia akhirnya di dalam perjalanan mengikuti Kristus, dia harus mengkhianati Kristus. Dan ketika penampakan yang ketiga kalinya, di situ Tuhan memberikan kekuatan, di situ pemeliharaan Tuhan atas umat pilihannya.
Ini anugerah daripada Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga pelihara hidup setiap umat pilihannya. Karena di dalam Yohanes 17 juga doa Yesus memohon kepada Allah Bapa untuk supaya apa? Setiap umat pilihannya, orang-orang yang dipanggil di dalam kedaulatan Allah menjadi umat yang menjadi domba-dombanya, dipelihara oleh Tuhan. Ini satu anugerah besar bagi setiap kita. Nah, ketika saya menyoroti lagi kembali kepada Petrus, Petrus ini ketika itu dia mencoba, waktu Tuhan Yesus mengajar, dia juga mendengar karena di perahunya dia. Tuhan Yesus menumpang di perahunya Simon Petrus, dan pada waktu Tuhan Yesus setelah mengajar begitu rupa, lalu dia mencoba untuk supaya Petrus untuk ke tempat yang lebih dalam, dan Petrus pada waktu itu disuruh menebar jala, lalu Tuhan menyuruh dia menebar jala, lalu Petrus itu menyangga Kristus, menjaga Yesus, bahwa dia berasa bahwa Tuhan ini saya sudah semalaman, karena Petrus ini adalah orang yang ahli di dalam mencari ikan atau menangkap ikan, karena dia seorang nelayan. Ini pekerjaannya adalah seorang nelayan, jadi dia juga tahu pada waktu selama semalaman ketika nelayan-nelayan mencari ikan di malam hari, karena pada waktu air laut pasang naik begitu rupa, maka ikan-ikan akan tampak naik ke atas, di atas permukaan, sehingga nelayan dengan lebih mudah untuk menangkap ikan. Ditambah lagi dengan terang bulan yang begitu terang gitu kan, jadi ikan-ikan akan cenderung naik ke atas, air laut naik, lalu nelayan-nelayan akan mudah mendapatkan ikan. Tapi selama semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pada waktu nelayan pergi malam hari, itu angin darat meniup kepada ke arah laut. Jadi kalau pagi hari mereka pulang, jadi arah laut tiupnya ke tepian atau ke darat. Jadi mereka tuh nggak usah capek-capek dayung, mereka akan pulang kembali dengan sendirinya. Nah, ketika itu dengan keahliannya yang begitu rupa, bahwa dia karena dia guru, dia respect dengan Yesus pada waktu itu. Oke, karena Tuhan suruh, karena guru menyuruh, udah kita tebarin. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat ada satu kuasa yang begitu besar, karena mematikan logika dia, melampaui logika dia. Karena selama semalaman saya tidak mendapat ikan, mendapat apa-apa pun tidak ada, tangan kosong. Sekarang Tuhan hanya berseru demikian. Siapa dia kalau bukan Tuhan? Maka dari situ Petrus tahu, maka dia tersungkur. Maka dia menyatakan dirinya orang berdosa. Disitulah ketika perjumpaan manusia berdosa dengan Sang yang benar, Sang kebenaran. Maka kita yang berdosa harusnya kita mengakui dosa kita. Disitulah pertobatan yang sejati. Ketika kita bertemu dengan Sang kebenaran, maka sesungguhnya kita mengaku dosa kita. Disitulah kita tahu wujud anugerah daripada Tuhan, karena tidak mungkin orang berdosa itu mengakui dosanya kalau bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita tahu ketika itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam menyalahkan perempuan yang diletakkan oleh Tuhan di sampingnya. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu juga menyalahkan ular. Seringkali di dalam manusia berdosa, maka tidak mungkin orang yang berdosa, manusia berdosa ini akan mengakui dosanya. Justru kecenderungan manusia berdosa menutupi dosanya, mencoba kabur dan menyalahkan keadaan. Ini adalah ciri manusia berdosa. Jadi ketika Petrus berjumpa dengan Kristus Sang kebenaran, justru dia sadar, saya orang berdosa. Ini adalah ciri dari sebuah pertobatan. Kalau Anda dan saya pada mungkin pagi hari ini kita baru sadar, kalau kita mengaku dosa kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Di situ anugerah Tuhan yang melampaui segala sesuatunya. Ketika Petrus pun di dalam segala pengetahuannya mengenai menangkap ikan, lalu dia bisa melihat bagaimana ketika tanda petik, tanda Mesias, mukjizat itu dinyatakan, dia bukan lihat daripada ikannya, tapi dia lihat saya orang berdosa. Engkau adalah Tuhan. Di situ pengakuan Petrus merupakan sebuah anugerah, sama seperti Anda dan saya. Ketika itu Petrus tidak melihat ikan lagi, lalu mengikuti, meninggalkan, lalu mengikuti Yesus. Seringkali kita di dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati kita begitu rupa. Ketika Tuhan sudah memberkati begitu rupa, kita berdoa bergumul ketika kita nothing. But when we are something, wah, ini Tuhan jadi nothing. Saya berharap kita tidak demikian. Kita kembali diingatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali,
Petrus pun diingatkan ketika di Danau Tiberias. Dia lihat menangkap ikan lagi. Tuhan bilang tebarkan jalamu di kanan. Ini sama seperti kayak semacam review scene yang sudah pernah terjadi, yaitu di Danau Genesaret. Danau yang sama, yang pada waktu itu Tuhan mengingatkan kembali perjumpaan kita. Wah, ini kayak romantika gitu ya. Kadang kalau kita nonton film gitu ya, kadang flashback gitu kan, diingatkan gitu kan. Kalau misalnya kita dulu, saya dengan istri saya gitu ya, semasa pacaran, lalu ketika sudah menikah, lalu ketika kita misalnya ingin merayakan anniversary gitu kan, wedding lain sebagainya, jadi kita pergi ke tempat dulu kita sering pacaran, kira-kira untuk mengingat suasana pada waktu itu. Wah, ini review yang romantis gitu ya. Nah, coba Kristus mencoba memberikan penggambaran itu, memberikan satu pengulangan. Ingat itu Petrus. Petrus diingatkan pada waktu itu, Yesus sudah bilang dia akan menjadi penjala manusia. Lalu Yesus pernah bilang juga dulu waktu pertama kali aku suruh tebar jala, lihat apa yang terjadi padamu. Engkau begitu memiliki satu kasih mula-mula, engkau meninggalkan itu dan mengikuti aku. Maka nanti merujuk kepada Kristus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ketika itu kita bisa melihat Petrus direview begitu rupa gitu ya, di scene sebelumnya. Waduh, ini semacam diingatkan gitu kembali. Nah, pada waktu itu begitu Petrus tahu itu Tuhan, lalu ketika itu dia memakai baju gitu ya sebagai tanda respek kepada Tuhan, kepada Yesus. Pada waktu itu juga kita review kembali. Pada waktu itu Tuhan bilang ada lauk pauk, tidak, lalu tebarkan jala, lalu dapat ikan. Lalu pada waktu itu Petrus turun dan Tuhan Yesus memberikan ikan dan ada roti juga di sana. Kita flashback lagi gitu ya. Kita coba ambil scene lagi di mana ketika Tuhan Yesus memberi makan. Memberi makan kepada orang banyak. Kita tahu pada waktu itu kejadian, coba saya akan bacakan lagi, kita flashback lagi ya. Ini banyakkan scene-scene yang kalau orang bilang tuh kalau film tuh Hollywood banget gitu kan. Wah, di flashback lagi ke adegan ini, ke adegan itu gitu ya. Ini menarik ya, saya coba akan tarik seperti itu. Coba kita buka di dalam Matius 14, saya akan bacakan buat setiap kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di bagian lain, ketika kita tahu bahwa ketika itu Tuhan sedang berkhotbah, sedang mengajar, banyak orang begitu haus datang. Ada juga untuk motif yang berbeda gitu ya. Karena kita tahu nanti di dalam Yohanes 6 mencatat ketika Tuhan bicara roti hidup, maka banyak orang yang juga meninggalkan daripada Kristus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajar, lalu diingatkan Petrus pada waktu itu mengikuti Yesus, juga memberikan satu memenuhi makanan rohani kepada setiap orang gitu ya, menggembalakan orang-orang yang datang, maka tergeraklah hati Kristus. Maka Petrus juga diingatkan kembali mengenai roti dan 2 ikan dan 5 roti.
Jadi Petrus diingatkan ketika peristiwa 2 ikan 5 roti, ketika Tuhan memberi ikan yang mereka sudah mancing tadi di Danau Tiberias dan memberikan roti gitu ya. Jadi seperti diingatkan kembali pada waktu itu bagaimana Kristus juga menyuruh mereka bertanggung jawab untuk memberi mereka makan. Pada waktu itu murid-muridnya, ini kan panitia kecil pada waktu itu, Tuhan Yesus KKR gitu ya, kira-kira demikian. Lalu orang banyak berkumpul setelah Tuhan Yesus ngajar gitu kan. Waduh, ini kok kita nggak siapin konsumsi gitu ya. Mereka pada masih mau ikut, malah tambah rame gitu ya. Lalu murid-muridnya pikir ngusulin kepada Yesus, Tuhan suruh mereka pulang saja karena udah mau malam, mereka biar udah lapar, biar bisa cari makanan gitu di kampung-kampung, di desa-desa gitu kan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan menaruhkan tanggung jawab, engkau harus memelihara jemaat Tuhan. Maka Tuhan bilang enggak, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus barusan memberi makan secara rohani. Maka juga Tuhan juga bertanggung jawab memberi secara jasmani di dalam pemeliharaan. Maka gereja Tuhan di dalam tempat ini gitu ya, khususnya kita tahu mimbar Tuhan ini sudah memberikan makanan rohani. Dan juga bersyukur gereja Tuhan di tempat ini memberikan bantuan juga secara jasmani dengan membagi sembako kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada lingkungan, kepada warga yang ada di sekolah, orang tua murid yang ada di sekolah. Ini juga bagian daripada gereja bertanggung jawab. Maka murid-muridnya diajar, dididik oleh Kristus bahwa engkau harus memberi mereka makan. Bukan sekedar makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Kita melalui online service seperti ini, pengajaran-pengajaran yang melalui streaming seperti ini, renungan-renungan yang disampaikan di dalam penggembalaan gitu ya. Itu merupakan bagian daripada gereja Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan makanan rohani bagi setiap jemaatnya. Maka Petrus diingatkan kembali pada waktu itu, engkau dan saya bersama-sama engkau melihat itu, bagaimana ketika itu orang-orang banyak, maka Tuhan tergerak hati untuk bisa menggembalakan mereka. Maka nanti muncul gitu ya perkataan tadi, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku, yang minggu lalu sudah dibahas. Saya coba mereview kembali. Petrus seolah-olah dikenang kembali, diajak nostalgia, diingatkan supaya kasih mula-mulamu jangan sampai hilang. Kira-kira waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu mengingat kembali. Saya menyoroti Petrus ya. Ya ketika itu Petrus seperti diingatkan kembali, engkau yang begitu luar biasa dulu ngotot gitu kan. Pada waktu membagikan roti juga kalau kita flashback lagi gitu ya. Pada waktu Petrus mengatakan dia ngotot begitu rupa, yang lain boleh goncang imannya gitu kan, tetapi aku, waduh ini udah kesombongan rohani gitu kan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Malah Tuhan Yesus bilang sama Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ini terjadi. Dan Petrus seperti ketika di Danau Tiberias, dia juga kebingungan, dia harusnya gak pantas ini, saya udah mengkhianati engkau. Tetapi Tuhan merangkul dengan penuh kasih. Tuhan merangkul. Dan disinilah kita melihat bahwa kasih Tuhan, dia sebagai gembala yang agung, dia merangkul orang-orang yang dulu mungkin mengkhianati dia. Maka Petrus juga tidak berkomentar karena dia merasa juga guilty gitu ya. Tetapi Tuhan rangkul. Bahkan Tuhan memberi dia jabatan sebagai pemimpin di antara rasul-rasul. Luar biasa bukan? Nah, ketika itu Kristus sudah bukan lagi melupakan, tapi sudah mengampuni. Sudah benar-benar tidak lagi dia melihat satu view yang baru. Ini Petrus yang baru, yang sekarang saya sedang persiapkan. Engkau ingat pada waktu perkataanku mengatakan engkau akan menjadi penjala manusia. Hari ini aku akan jadikan engkau. Makanya ketika itu Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Saya nggak bahas di bagian itu ya, tapi saya review pasti tektok ke sana. Maka Petrus pun ketika 3 kali dia bersedih hati. Nah ketika itu coba di review begitu rupa. Ya semacam retret nih jadinya gitu kan. Petrus dan kawan-kawan di Danau Tiberias. Diingatkan kembali, disegarkan kembali. Jadi kita harus hancur hati di hadapan Tuhan. Harus membawa diri. Dulu begitu ngotot, tinggalin jala, banyak ikan sekalipun yang hampir perahu tenggelam, dia mengikuti Yesus. Tapi mengapa ketika dia sudah menampakkan diri pertama kali, pas kedua kali dengan Thomas, pas ketiga kali di Danau Tiberias, Petrus masih menangkap ikan.
Seolah-olah sebagai pelarian dia tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Nah, tapi Tuhan tarik begitu rupa. Makanya panggilan daripada Tuhan, jikalau Anda dan saya adalah panggilan kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, entah Anda menjadi seorang entrepreneur atau hamba Tuhan atau penginjil, pendeta dan sebagainya, panggilan Tuhan akan kuat dan Tuhan akan pelihara itu di dalam panggilannya. Terlebih lagi panggilan khusus ya, saya bicara panggilan khusus. Maka Petrus, Tuhan gak izinkan engkau nangkep, engkau balik ke pekerjaanmu menjadi seorang nelayan dan engkau gak mendapat apa-apa gitu kan. Sekarang kau lihat waktu saya bicara, jadi kehendakku yang jadi. Sekalipun engkau berusaha untuk kembali ke dalam pekerjaanmu, tetapi engkau bukan panggilanmu di sana. Engkau panggilan menjadi penjala ikan. Maka waktu engkau berusaha menjadi penjala ikan kembali, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bukan Tuhan kehendaki. Maka ketika Tuhan bilang tebarkan jalan baru, engkau tahu dapat apa-apa. Tapi Tuhan ingatkan bukan untuk kembali kepada menjadi nelayan, tapi diingatkan pada waktu itu dulu saya sudah bilang ke kamu bahwa engkau akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya, sejak makan gitu kan, wah ini terjadi dialog baru. Ketika di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 ketika bertanya gitu kan, yang gembalakan domba-dombaku itu, terjadi dialog. Ada satu suasana yang akhirnya Kristus harus memulai duluan. Karena Petrus tidak komentar apa-apa. Ya, saya melihat bahwa pada pagi hari ini kita kembali di retret gitu ya. Kayak di review kembali cinta mula-mula kita di hadapan Tuhan. Cinta mula-mula kita di hadapan Tuhan bagaimana ketika kita diingatkan kembali. Ketika pertama kali berjumpa dengan firman yang hidup itu. Ketika kita berjumpa dengan sang kekal itu. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran itu. Kita diingatkan kembali. Masa-masa COVID kita jadi punya banyak waktu untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dulu waktu kita awal memiliki satu kasih mula-mula, kita begitu giat untuk berdoa, kita begitu ngotot untuk berdoa, kita menyiapkan waktu begitu rupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari, mungkin ayat yang dibaca juga banyak, mungkin pasal gitu ya, bukan ayat lagi. Tapi kita diingatkan, di mana kasih mula-mula itu? Petrus diingatkan kembali. Yesus Kristus datang memberikan pengembalaan, menuntun kembali, mengayomi kembali. Lewat setiap perkataan yang keluar dari setiap mulutnya. Maka kita juga dituntun kembali sekarang oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya juga menuntun setiap kita untuk kita dibakar kembali. Kasih mula-mula kita dihangatkan kembali. Untuk kita mau ngotot sekarang juga. Beritakan firman, kita mengotot untuk melayani Tuhan, kita mengotot hidup benar di hadapan Tuhan, berbenah diri. Kita kembali kepada panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, sebagai orang-orang percaya yang hidupnya harus lebih suci, mungkin lebih kudus, mungkin kita lebih mempersiapkan diri kita lagi. Kita mau mati-matian lagi, ngotot lagi buat Tuhan. Ya nggak usah ngotot, misalnya Anda panggilan bukan hamba Tuhan gitu kan. Ngotot ke gereja gitu kan, ngotot untuk streaming gitu kan, nggak ada kuota, beli kuota gitu kan, itu juga ngotot gitu ya. Saya berharap kita mau sama-sama kembali bayar harga gitu ya, kira-kira demikian. Kita diingatkan kembali bagaimana ketika itu Petrus diingatkan, sin demi sin, adegan demi adegan, semua Yesus Kristus sedang memberikan pengukuhan, mengkonfirmasi kepada Petrus. Yang menarik berikutnya adalah ketika itu saya melihat di dalam Yohanes 21, ini jumlah ikan dicatat gitu ya. Jumlah ikan dicatat. Jarang sekali jumlah ikan dicatat. Ini kurang kerjaan apa Yohanes ya sampai mencatat jumlah ikan gitu ya. Tapi ternyata di sini ada makna dan artinya gitu ya. Ketika saya belajar melalui online service juga, ketika itu ternyata ada artinya. Jadi ketika dicatat 153 ekor, itu bukan sekedar Yohanes mencatat ngitungin ikannya berapa gitu ya, kurang kerjaan lain sebagainya, tidak. Tapi emang sengaja dicatat oleh Yohanes karena di dalam secara numerik jikalau dijabarkan gitu ya, maka itu akan membentuk satu kata namanya akulah Tuhan. Eni Elohim, akulah Tuhan.
Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan, akulah Tuhan. Ingat gak Petrus, pada waktu engkau berjumpa dengan aku, dia tersungkur, pergilah engkau Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan nyatakan lagi, akulah Tuhan. Ingin menguatkan kembali Petrus. Jangan ragu, ikut Tuhan. Jangan ragu lagi. Ini penampakan yang ketiga kalinya. Ini ketiga kali, ini paling terakhir gitu ya, kalau angka 3 ya. Gembala karena domba-dombaku tanya 3 kali juga gitu ya. Ini kalau kita memberi peringatan, ini yang ketiga kali udah final gitu kan. Ini yang paling Tuhan ingin memberikan satu kekuatan yang penuh gitu ya, powerful, kira-kira demikian. Terus saya pikir ini hal-hal yang menarik gitu ya, yang kita bisa gali gitu ya. Ini saya pikir Tuhan ingin menyatakan bahwa saya Tuhan Petrus. Yang pada waktu itu saya pernah pertama kali ketemu dengan kamu. Kamu tahu waktu kita berjumpa, wah kira-kira demikian bahasa yang saya coba interpretasikan dengan konteks memorial gitu ya, romantika ya. Ya ketika itu kita coba review juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus kita bertemu dengan Kristus secara pribadi. Wah kita coba review deh. Wah itu kita ngototnya luar biasa. Malu kalau kita lihat flashback hidup kita yang sekarang. Mungkin ya, saya berharap enggak. Tapi kebanyakan mungkin gitu. Saya kadang malu juga karena dulu ngotot begitu rupa. Makanya sampai hari ini saya juga kembali disegarkan, saya harus ngotot juga sekarang. Makanya ada online service juga di dalam, saya buka YouTube channel gitu kan. Dan sebagainya untuk memberitakan Injil. Ketika itu kita melihat bahwa ketika itu Yesus mencoba memberikan satu adegan-adegan yang mengingatkan muridnya itu Petrus gitu kan, untuk memberikan kesegaran yang baru. Untuk menabur lagi untuk supaya menguatkan komitmennya lagi gitu loh. Supaya tekadnya Petrus benar-benar bulat begitu rupa, supaya Petrus juga benar-benar mantap gitu. Pembekalan yang luar biasa ini. Dan mungkin yang terakhir gitu ya. Saya melihat bahwa di sini Danau Tiberias. Pada waktu awal berjumpa gitu ya, saya bilangnya ya, pertemuan Yesus dengan Petrus itu di Danau Genesaret. Jadi memiliki yang pertama pakai Genesaret, yang kedua pakai Tiberias. Padahal danau dengan teritorial yang sama gitu ya. Nah ini juga menarik untuk saya coba ngulik di sini gitu ya, saya coba cari tahu kenapa, apakah ini danau yang sama, ternyata ini adalah danau yang sama. Kira-kira makanya kan saya bilang tadi gitu ya, review gitu kan di tempat-tempat pada waktu misalnya saya mengingat kali momen-momen di mana saya dengan istri saya gitu ya, waktu masih pacaran, waktu kita wedding anniversary, maka kita akan cari ke tempat-tempat atau pergi ke tempat-tempat yang biasa dulu kita pacaran gitu ya, untuk mereview kembali suasana itu, mengenang kembali gitu, untuk menghangatkan cinta kasih kita, kira-kira demikian. Nah ketika itu juga Genesaret dan berubah menjadi Tiberias. Tiberias memiliki makna, kata Tiberias itu memiliki makna satu visi atau misi yang baru, yaitu ketika itu Rasul Petrus menjadi penjala manusia. Ini adalah visi misi yang baru yang Tuhan berikan. Waktu di awal saya sudah bilang kepada kamu Petrus, engkau akan aku jadikan penjala manusia. Nah sekarang dikonfirmasi lagi. Hal ini kita bisa lihat ketika Tuhan memberikan pertanyaan, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini satu linear yang cukup menarik, yang kita berharap dengan waktu yang terbatas ini dapat menampung sedikit satu benang merah yang membuat diri kita untuk kita bisa, oke Tuhan, saya disegarkan kembali. Saya kembali Tuhan, rekomitmen di hadapan-Mu. Tuhan, ini saya Tuhan. Bawa saya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Apapun itu, dalam pekerjaan Anda, entrepreneur, hamba Tuhan, penginjil, pendeta, dan sebagainya. Yuk kita mati-matian buat pekerjaan Tuhan. Yuk mari kita juga bertanggung jawab sebagai gereja Tuhan. Sebagai satu kesatuan jemaat. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan hancur hati. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena anugerah Tuhan begitu besar turun atas setiap kita. Dia sedang mengembalakan kita. Yang sudah kucar-kacir dan sebagainya. Yuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dia sedang ingin mengembalakan setiap domba-dombanya. Yang mungkin kehilangan panggilannya, yang mungkin sudah suam-suam kuku, yang sudah tidak lagi memiliki kegairahan untuk beribadah misalnya. Tidak lagi memiliki kegairahan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi memiliki kegairahan untuk membangun satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali rekomitmen di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih buat perkataan Allah yang bersifat kekal itu turun atas setiap kami yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh disegarkan kembali. Biarlah kami boleh rekomitmen lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Memberikan yang terbaik dari yang Tuhan sudah sediakan dan sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah kami pulangkan semua bagi kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk berani membayar harga dalam hidup kami ini. Untuk kami hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan-Mu. Kiranya dalam masa-masa sulit, dari situasi apapun Tuhan yang terjadi di tengah-tengah dunia, kiranya kebenaran firman Tuhan terus boleh menguatkan kami. Sehingga iman kami tidak gugur, melainkan dikuatkan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Tuhan turun atas setiap hati dan pikiran kami. Bapa, dengar doa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.